dulu saya nakalnya minta ampun, hampir-hampir jadi orang ateis itu. Terus begitu ketemu panjenengan semuanya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, sore ini yang cerah ini, saya berkesempatan hadir datang di Sejokati. Wah, sebuah ruangan yang luar biasa. Ini menjadi aset yang bernilai dari Majelis Taklim Al-Maliki yang ada di Kota Pekalongan. Jadi Anda yang mungkin sempat mampir ke Pekalongan, jangan lupa mampirlah ke sini. Siapa tahu Anda akan mendapatkan banyak hal di sini. Kita bisa sinau bareng berkenaan dengan masalah-masalah apapun itu. Tidak hanya masalah agama, karena masalah agama juga melingkupi banyak masalah, termasuk masalah-masalah yang sekiranya berkenaan dengan pribadi. Seperti yang saya alami beberapa waktu lalu. Wah, dan sore hari ini saya duduk bersama dengan beliau, Romo Yai Kyai Haji Muhammad Saifuddin Amirin sebagai pengasuh Majelis Taklim Al-Maliki. Nah, sugeng sonten Yai. Nggih, Sehat Yai. sonten dan siang nih. Iya. Anu Yai, saya tuh gini. Sedikit cerita aja dulu Yai. Jadi dulu itu ketika saya ketemu dengan jenengan, jadi gini. Saya mula-mula kalau ketemu dengan Yai itu takut loh. Saya itu takutnya minta ampun kalau ketemu dengan tokoh Yai. Kenapa begitu? Karena dulu itu ya maklum, saya punya catatan merah yang terlalu banyak. Terus jadi pikiran saya ketika wah ketemu Pak Yai itu pasti biasanya wah ini catatan merah saya akan dibaca. Nah itu yang membuat saya takut. Tapi ketika saya kali pertama ketemu panjenengan itu kesan saya berbeda. Apa Mas Rifut? Bener banget, berbeda banget. Tebakan saya meleset. Karena waktu itu pikiran saya, wah ini nanti kalau ketemu Kiai nanti bisa-bisa semua data kesalahan saya, daftar dosa saya bisa dibaca semua, ini di-scan, terus di-print, terus di monggo. Nah, ternyata jenengan tidak seperti itu, dan itulah yang membuat saya akhirnya saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa ketemu panjenengan di waktu itu, malam itu. Dan kesan yang saya tangkap Pak Yai, jenengan waktu itu hanya tampil dengan kaos oblong, sarungan, tanpa peci. Itu kesan yang luar biasa buat saya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain, tapi buat saya itu sesuatu yang istimewa karena gambaran saya yang kaitan yang berkenaan dengan Kiai itu biasanya performanya seperti itu. Perfect, baju rapi, dengan kebesarannya. Kenapa panjenengan mau tampil seperti itu gitu loh, di tengah-tengah orang yang baru panjenengan kenal? Yang jelas karena bukan ulama. Oh beda toh ya? Beda. Antara ulama dengan Kiai itu beda. Ya nama Kiai itu di kampung-kampung itu kan standarnya bagaimana kan kadang kita nggak tahu ya. Iya. Orang kampung sendiri kadang mengatakan kiainya sana, kiainya sana. Tapi untuk standarnya sendiri kan batasnya mana belum ada yang bisa untuk mendefinisikan seperti itu. Jadi wajar kalau Mas Ribut beberapa temu dengan para kiai-kiai agak canggung, agak bingung, tapi dengan kita tidak, karena kita nggak ada ilmu. Belum ada ilmu yang dikatakan al-warasatul anbiya. Oh, masa tuh Yai? Iya. Terus ini dari pertemuan itu saya baru ngerti Yai, ada satu tradisi yang baru saya kenal. Apa Mas Ribut itu? Cium tangan bolak-balik. Itu maksudnya apa ya? Bisa dijelaskan itu? Memang di tradisi orang Jawa pun sebelum, artinya untuk sebelum kita mengenal Islam, dalam historinya
sungkem itu kan tradisi yang sangat luhur kepada orang yang dianggap yang dituakan. Bahasa sungkem, kalau dulu kan bahasanya sungkem. Ya. Apalagi Islam itu mengajarkan seperti itu, untuk ikhtiroman, memuliakan kepada orang yang lebih ditinggikan, yang merasa artinya lebih dihormati dari ilmunya, dari umurnya. Itu sangat wajar sekali, wajar. Dan nggak ada orang-orang nggak ada niat apa-apa selain hanya memuliakan. Nah itu makanya saya kaget, ini ada toh saling bolak-balik itu. Kelihatannya lucu ya Mas Ribut ya. Iya. Jadi ya agak aneh juga karena saya nggak punya kebiasaan itu. Saya nggak pernah istilahnya mondok ya, juga nggak pernah. Riwayat pendidikan saya itu kan semua sekolahnya sekuler semua itu. Sekuler ya. Ekstrim kedengarannya ekstrim. Lo sekolah negeri itu kan nggak beda jauh dengan sekuler. Wong pendidikan agama hanya diberikan 1 jam dalam waktu seminggu. Enggak, mau kenal agama lebih dalam bagaimana kan ya Ton? Ya mungkin belum dikenalkan lah bahasanya. Makanya ini Mas Ribut antik ini bahasanya kadang sering kali memancing kita untuk berilustrasi kemana-mana. Kita enggak dari zaman dulu, zaman ini luar biasa nih. Mas Ribut sering ketemu dengan kita, alhamdulillah. Ya alhamdulillahnya saya dipertemukan jenengan ya. Jadi agak lumayan ketika begitu ketemu, wah ini menjadi titik balik saya. Wah, matur nuwun ya saderenge. Titik balik, wah dulu saya nakalnya minta ampun, hampir-hampir jadi orang ateis itu. Terus begitu ketemu panjenengan semuanya berubah. Tapi ini dari tadi ngobrol melulu, kayaknya ini mungkin kita cicipi dulu ya. Ini tekonya antik ya. Masa kalau nggak keluar itu asapnya ya. Ini kalau digosok mungkin keluar ini lah ya. Kenapa? Jinnya itu. Tapi yang keluar kok al-malikinya itu ya. Monggo ya. Nggih, sambut. Monggo dipun. Monggo. Mas Ribut. Nggih. Tak minum dulu. Nah, melanjutkan yang tadi, sebenarnya kita mau ngobrol tentang apa itu Al-Maliki, terus kemudian sejak kapan itu didirikan dan untuk apa. Pripun ya? Al-Maliki sendiri sebetulnya berangkat dari majelis orang tua ya. Pada tahun 73 ayah saya almarhum Al-Mahfurlah Pak Amiri itu merintis majelis. Namanya orang kampung, nggak ada nama dulu, nggak ada nama. Belum ada nama. Mengalir karena dulu di rumah kadang memberikan nyamian sendiri, terus minuman sendiri. Saking ikhlasnya ini lupa memberikan nama. Padahal sesuatu itu kan sunnah memberikan nama itu. Tempat, entah itu benda-benda. Nabi Muhammad Rasul Muhammad memberi nama pedangnya Zulfikar. Tongkatnya. Nek tongkatnya apa ya? Banyak tongkatnya Rasulullah ya. Terus untanya Rasulullah, kan namanya beda-beda. Kudanya Rasulullah juga beda-beda. Itulah karena mungkin dengan keikhlasan orang tua ini tidak ada nama sampai ila akhir hayat. Sampai beliau wafat itu belum sempat. Napa saking sibuknya ngurusi majelisnya itu? Enggak juga itu Mas Ribut, mungkin karena keikhlasannya, jadi mengalir aja, mengalir. Dan majelis itu bukan yang mudah ya. Majelis itu titipan dari guru-gurunya, dan memang tidak begitu langsung besar enggak. Ini bertahap, itu pun ada gejolak-gejolak. Wajar lah namanya perjuangan. Gejolak apa ya? Yang paling dirasakan pada waktu itu. Gejolak mungkin namanya SDM masyarakat dan santri pada waktu itu kan belum memenuhi SDM santri ya istilahnya. Jadi kalau
bahasa itu agak aneh sedikit, aneh dalam tanda kutip, bukan keluar dari syariat. Itu ada nggak ngaji. Wajar seperti itu pada saat itu. Dan SDM saya tahu lah artinya ini SDM, bukan kekakuan umat itu, bukan. Ini SDM. Karena diberitahu dengan sedikit, insya Allah nanti akan tahu sendiri perjalanan para ulama-ulama terdahulu. Seperti wajar. Sampai meninggal nama itu nggak ada. Terus mulai punya nama. Mulai punya nama pada saat kami kedatangan salah satu ulama besar dari Mekah. Dari Mekah. Sinten niku ya? Adik daripada Syed Muhammad Maliki. Dia adalah Syed Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki yang ada di Mekah, walaupun datuk-datuknya berasal dari Maghrib. Yang punya Thariqah Idrisiyah itu adalah beliau, datuknya beliau. Berarti beliau datuk-datuknya dari Maghribi, terus kemudian istilahnya mukim di Mekah. Ya. Datang ke sini. Memang datang ke sini kan pastinya nggak ujuk-ujuk datang kan, Mas. Niku. Sing ada kula benang merah pengen ngerti niku. Pripun niku? Kenal maka tak sayang ya. Jadi waktu itu kami tahun 2002. Ayah saya Talmafullah Pak Kimir itu meninggal tahun 99. Dan saya waktu itu sampai sekarang pun masih berpegangan dengan Al-Ahli Khubro. Al-Khubro itu seorang guru lah, nggak akan lepas kami seperti itu sampai sekarang pun seperti itu. Kan belum lama ini sebelum pandemi kami juga bertarin masuk ilmu di sana, dan dengan Habib Umar, dengan Habib Abu Bakar Bafage, dengan Syekh Faudon yang ada di Tarin, Syekh Said Mustafa bin Smith, dan beberapa ulama-ulama Ahmad Syihab. Jadi di setiap saya pergi ke beberapa tempat, saya akan mencari ilmu di situ. Mencari ilmu di situ. Jadi waktu itu memang terus berjalan waktu dari 99 itu kita mencari. Kita tepungkan beberapa ulama-ulama yang ada di Indonesia. Contoh salah satunya adalah bagi Sobib Sobibur Rahman. Itu guru saya, juga teman abah saya. Terus tahun 2002 Allah memberi karunia kami bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Agak lama di sana lah. Itulah mulai kita mencari. Kan sudah lama dengar Syed Muhammad. Sudah lama banget. Terus ketemu di tahun saya itu. Ketemu. Saya ulangi lagi tahun 2003 saya ke sana lagi. 1 tahun kemudian saya ke sana lagi. Dan saya hadir di majelisnya Syed Muhammad, dan hadir dari majelisnya Syed Abbas Maliki. Waktu itu Syed Abbas belum membuka pondok. Waktu itu bukannya pondok untuk penginapan, tapi ngajinya ke tempat Syed Muhammad. Ya. Awal itu belum ada untuk tarbiyah di tempat Syed Abbas, belum ada. Masih nginduknya ke Syed Muhammad Al-Malik. Dibawa oleh, dulu itu yang bawa adalah Mahmud, orang hitam itu ya. Supir pakai kayak bus itu. Orang Afrika, Badui namanya. Dari pertemuan itu terus berlanjut. Ya gini Mas Ibu, jadi waktu itu gaibahnya Syed Muhammad dengan Syed Abbas itu tinggi sekali. Orang sana itu, hatta ulama-ulama, hatta kiai yang dari manapun, terutama dari Indonesia, datang ke majelisnya beliau, selesai musafahah pulang. Itu senangnya minta apa ya, barokahnya kadang luar biasa ya, seperti itu. Tapi kami tidak ingin seperti itu. Waktu itu secara pribadi nggak pengen datang acara di situ musafahah pulang, enggak. Tapi ingin mengenal. Kan guru biar kenal kami. Pakai bahasa Arab ya kenalannya. Tentunya. Nah itu yang menjadi senangnya Mas itu kan seperti itu. Pertanyaannya kan asik. Soalnya kan bayangan saya Syed Abbas
di Mekah, nggak mungkin pakai bahasa Indonesia tuh ya? Betul, betul. Iya, berarti jenengan pinter bahasa Arab? Enggak juga. Semua sesuatu kalau dipelajari insya Allah kan bisa Mas Ibu. Itu kan bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Urdu. Kalau India itu kan Urdu. Insya Allah bisa kalau memang dipelajari. Jadi waktu itu saya punya strategi biar guru itu mengenal saya. Ini beri caranya. Nah, itu penting ini tips. Nah. Ben dikenal guru. Gimana ya caranya? Saya minta kepada Allah tentunya, minta kepada Allah biar guru ada sentuhan. Kita secara lahir, secara batin kita minta kepada Allah terus. Ini yang kita tuju ini Sayyid Muhammad dan Sayyid Abbas ini biar ada sentuhan. Alhamdulillah Allah mengabulkan. Secara zahir kita datang ke sana, kita duduk dan minta tentunya dijadikan murid dunia dan akhirat. Ya memang pada waktu itu kita selalu memintanya kepada Allah seperti itu Mas Ibut. Artinya setiap kali kita ketemu dengan orang ulama-ulama yang nanti kita akan beliau menjadi panutan kita, kita berdoanya seperti itu sama Allah. Biar kita dijadikan murid dunia dan akhirat. Jadi pertemuan ini tidak hanya di dunia. Itu sebetulnya kalau maaf ya Pak, ini ada masuk ke bahasa hadis. Monggo. Karena dengan keterbatasan saya hadis ini sering diulang-ulang. Yusalul mar'u ma'a man ahabba. Orang akan dikumpulkan dengan mereka cintai di dunia. Semoga saya dengan hadis tersebut agak senang. Ya, dengan tujuan kita seperti itu, kita ingin berguru ya tidak hanya di dunia, tapi sampai akhir. Itu mungkin ada sentuhan. Ada sentuhan dari guru pun ada sentuhan. Pada waktu itu saya tabas Sayyid Muhammad pun alhamdulillah terima. Tapi pada waktu itu saya nggak bisa mungkin karena di sisi lain saya harus menjaga keluarga, masih kecil, ibu juga kan nggak bisa ditinggalkan. Waktu itu kita di sana 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, jadi nggak bisa mungkin. Keliling dengan tadi yang saya sampaikan beberapa ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Tapi saya punya keinginan, saya punya strategi biar ada hubungannya lebih emosional. Emosional, adik saya tawari kalau putus mondok dari Lirboyo ini mau kemana? Hanya terserah Kang Mas, terserah saya kata waktu itu. Ya udah, biar untuk menjaga emosional adik saya berangkatkan ke sana. Nah itulah saya emosional betul-betul kelihatan banget. Kelihatan banget rasa kekeluargaannya, emosional dalam antara murid dan santri kuat banget seperti itu. Akhirnya hatta adik-adik saya sudah enggak di sana. Kemarin Sayyid Alawi pun bilang sama saya, ada enggak saudara kamu, keponakan kamu, santri kamu yang pengen mondok di tempat saya, silahkan. Itu seperti itu Mas. Sampai ditawari kayak gitu ya? Iya. Wah aku ya gelem ya. Kok dilala sing ditawarin jenengan ngono loh. Kok enggak saya gitu loh. Apa mungkin karena doanya kurang ya? Mungkin pada waktu itu mungkin ya. Kan doa itu nggak mesti kabul semua ya, artinya kabul semua mungkin ya, tapi kan ada yang disimpan. Tapi materi ini kita cut dulu ya, gitu ya. Mungkin di lain episode. Ya, siap. Bagaimana caranya membuat doa itu bisa kabul? Oke, ini menarik. Terus ini ya, sampai akhirnya jadi nama. Ya, saya tabas, kemudian tahun 2007 ya. Alhamdulillah 2006 mau datang ke sini, kemudian beliau kecapean, capek betul dan sampai sakit. Kami yang datang waktu itu beliau istirahat di Sunan Muria sana, ada villa di sana. Terus 1 tahun kemudian alhamdulillah datang ke tempat kami, tempat saya.
barengan dengan satu paket dengan Mbah Ki Dimyati Rais Kendal. Jadi waktu itu tatkala Mbah Ki Dimyati didatangi Ustadz Abbas, Al-Maliki juga satu paket. Luar biasa. Iya. Tahun 2007 itu beliau datang ke sini acara di makam orang tua saya dan Mbah Abdurrahman ini. Di saat beliau pulang dari acara, nonton saya, nanya sama saya, "Iki majelis ada nggak di sini?" Ada. Udah ada namanya belum? Belum, Abu ya. Beliau terdiam sebentar, terus beliau langsung, "Saya beri nama kebesaran Al-Maliki." Waktu itu. Artinya nama sih Pak? Al-Maliki itu sebetulnya kalau ditarik ke Mekah sana, itu sebetulnya kan nama nisbat madhab ya. Said Muhammad, ada beberapa ulama-ulama yang madhabnya Maliki ya. Bukan keturunan Imam Malik, bukan, tapi madhabnya Imam Malik. Kalau beliau seorang sadas ya, seorang Sayyid Al-Hasani. Jadi nama itu yang kemudian diberikan ke sini. Iya, nama itu sebagai kenang-kenangan. Betul, kenang-kenangan yang insya Allah akan dijaga dunia dan akhirat ya. Masya Allah. Itu pun kami nggak berani karena nama besar Al-Maliki ini luar biasa ya. Nggak berani langsung memakai, nggak berani. Kok nggak berani? Mau diberi kok. Lo yang diberi kan tinggal pakai ya. Itu karena kebesaran. Gimana kebesaran daripada Al-Maliki sendiri yang ada di Mekah sana, dari Said Alawinya, Said Abbasnya, dan orang-orang yang madhabnya Maliki sana terus berinteraksi. Kami agak malu, ya riskan, ya canggung, bagaimana namanya mau nampak besar dikasihkan ke kita. Jadi kita belum langsung menggunakan. Berarti itu menjadi tanggung jawab besar ya. Betul. Artinya belum siap lah. Betul, menerima anugerah yang segede itu. Betul. Wah, terus mulai kemudian akhirnya berubah, akhirnya kok mau menerima. Itu pada saat itu majelis mengadakan satu momen, satu acara ya waktu itu, acara di Pekalongan, namanya pameran peninggalan Nabi. Oh, yang itu waktu itu saya sempat dengar tapi nggak sempat lihat. Iya. Memang Al-Maliki ini memang sering bekerja sama untuk untuk namanya majelis kampung, tapi ingin bagaimana untuk umat ini bagaimana. Salah satu contoh mengadakan pengobatan dan pemeriksaan gratis untuk masyarakat umum dan majelis. Pada saat itu tahun 2009 kami bahkan sudah punya ide namanya Al-Maliki Sehat. Kartu Al-Maliki Sehat. Oke. Dulu itu keren itu. Yang targetnya pertamanya adalah para ulama-ulama kampung yang manakala sakit, kadang ulama kampung itu kita butuhkan tenaganya untuk ngajar anak kita. Tatkala sakit nggak ada yang itu Al-Maliki Sehat waktu itu punya seperti itu. Berarti kalau Indonesia punya KIS, Al-Maliki punya KAS. Memang itu kan KIS itu kan 2014. Berarti kan idenya dari Al-Maliki sebenarnya. Nggak tahu. Ini yang jadikan asiknya Pak Arif itu seperti itu. Iya, sebenarnya kan ide-ide brilian itu kan muncul dari majelis-majelis taklim semacam ini, Al-Maliki dengan gagasan-gagasan yang sebenarnya mungkin menjadi mutiara-mutiara yang tersembunyi. Wah, ini kan menarik, apalagi Al-Maliki ini kalau dilihat dari peta geografi Pekalongan memang tersembunyi bener. Iya. Neng jenggot, neng kerusuhan. Angel diluru. Tapi ini istimewanya, justru mutiara-mutiara yang terpendam ini menyimpan banyak potensi yang luar banyak biasa. Cerita. Tapi karena ini sudah gerimis ya, gitu ini ya? Mau dilanjut atau mau kita skip dulu, karena
sebenarnya masih ada topik yang menarik lagi tentang Al-Maliki. Ini baru awalan loh ya. Wah, jadi Anda kalau misalkan nonton podcast ini, wah, harus mengikuti episode-episode selanjutnya gitu. Sementara ngaten nirin mau nggih Pak Yai. Heeh, grimis kok. Medine nek bres nang lho. Wah, kan kok ambiar. Itu dulu matur nuwun sedulur-sedulur semuanya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di episode yang mendatang dengan topik yang lebih seru. Salah satunya adalah Al-Maliki itu sekarang sudah masuk ke dunia maya. Wah, kuwi perlu kuwi. Oh, makanya tonton terus di Al-Maliki channel. Wah, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.